Oke, sekarang kita bahas soal OSP nomor 28 ya. Diketahui orbit bumi seperti tertera pada gambar. Jadi ini ada orbit bumi, ada matahari, ini kayaknya titik terdekat dan terjauh ya. 4 Januari dan 4 Juli ya, titik terdekat dan terjauhnya. Hitung nilai eksentrisitas orbit bumi hingga 3 angka di belakang koma. Hitung jarak bumi ke matahari pada saat hari kemerdekaan. Oke. Nah, untuk mencari eksentrisitas di sini sudah diketahui ya, maksimum minimumnya berapa. Jadi eksentrisitas itu kan seberapa lonjong elipsnya gitu ya. Itu kalian bisa cari ya pakai misalnya R max kurangi R min dibagi R max tambah R min. Ini salah satu rumusnya. Jadi E-nya bisa dicari langsung ketemu berapa. Di E-nya ketemunya berapa. Oke, ketemunya eksentrisitas buminya adalah 0,0166584. Oke. Ketemunya segini ya. Nah, ini diminta hingga 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma. Berarti sampai situ doang ya. Jadi ini akan jadi 0,017 jadinya. Karena ini lebihnya lebih dari 5 gitu ya. Oke, selanjutnya kita cari yang nomor B ya. Hitung jarak bumi ke matahari pada saat hari kemerdekaan. Nah, ini kan orbitnya elips ya. Tentu ngitung jarak agak sulit ya karena jaraknya berubah-ubah gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya sudut dari sini ke misalnya buminya lagi di sini gitu ya, atau lagi di sana gitu ya. Sudut ini ada namanya ya, ini namanya true anomaly ya. Biasanya disimbolkan F misalnya atau nu gitu ya. Kemudian kalau dari pusat ke proyeksi dia di lingkaran auxiliary ya, ini kalau saya tarik ke atas sampai ke ini tegak lurus ya, sampai menyentuh lingkaran yang radiusnya adalah A, lalu saya sambungkan ke sini. Nah, ini sudut di pusat bola ini, pusat elips itu ya, ini disebut eccentric anomali ya. Jadi mereka punya makna memang sudut gitu ya, kalau kamu ukur pakai busur bisa gitu ya. Ada juga namanya min anomali. Min anomali itu sudut tapi belum tentu bisa digambar. Jadi intinya adalah 360 derajat dibagi periode gitu ya. Jadi ketemu tuh berapa kecepatan sudutnya gitu ya, terus dikali delta T. Di mana delta T itu waktu sejak perihelion ini gitu ya. Jadi ini memang sudut, tapi kan kecepatannya tidak konstan gitu ya. Sehingga min anomali ini belum tentu digambar, belum tentu bisa digambar di orbitnya sini gitu ya. Jadi cuma angka saja, menyatakan kecepatan sudut rata-ratanya berapa gitu. Nah, ini ada konversinya antara E, F, dan M ini gitu ya. Nah, untuk menjawab soal B, ya, kalau kita punya orbit elips, hiperbola misalnya gitu ya, mencari tahu jaraknya berapa dari fokus gitu ya, itu kita harus melesaikan persamaan Kepler ya. Nanti ada rumusnya M sama dengan E dikurangi E sin E ya. Nah, ini persamaan ini adalah yang menghubungkan antara min anomali dengan eksentrik anomali. Kalau eksentrik anomali dengan true anomali itu memang sudah ada hubungannya. Mereka kan sama-sama sudut yang memang beneran sudut gitu ya. Nah, jadi biasanya kita dari delta T sejak perihelion misalnya kita cari M, lalu dari persamaan ini kita selesaikan, kita mendapatkan E ya. Nah, dari E ini teman-teman bisa dapatkan misalnya R jaraknya berapa dan F gitu ya. Atau true anomalinya berapa gitu. Caranya begitu gitu ya. Nah, untuk R itu sederhana rumusnya yaitu A kali 1 minus E cos E gitu ya. Nah, ini rumus untuk mencari R dari eksentrik anomali. Sedangkan F-nya biasanya yang saya hafalkan itu tangen misalnya F per 2 gitu ya, sama dengan akar dari 1 plus E per 1 minus E dikali ya, ini di luar akar tangen eksentrik anomali per 2. Nah, gini ya. Dengan begini nanti kalian dapat F-nya, true anomali berapa, atau sudut dihitung dari perihelion, sudutnya di fokus ya, itu berapa. Jadi ada R, ada F ya. Maka dari situ kita bisa tahu posisi bendanya ada di mana gitu ya. Nah, sekarang berarti problemnya kita mencari R saja untuk tanggal
17 Agustus gitu ya. Nah, 17 Agustus itu berapa hari sejak 4 Januari gitu ya. Delta T-nya berapa ini sejak 4 Januari. Jadi kita perlu hitung ya satu-satu. Misalnya Januari itu kan ada 31 gitu ya. Sehingga dari 4 ke 31 itu di Januari perlu nambah 31 dikurangi 4 ya. Ketemunya 27 hari ya. Jadi ini ada waktu 27 hari. Kemudian Februari itu kalau 2025 bukan kabisat berarti 28. Februari, kemudian Maret 31, kemudian April, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke, 31 Maret, kemudian April itu ada 30, Mei ada 31, Juni ada 30, Juli ada 31. Nah, Agustusnya cuma sampai tanggal 17 ya. Nah, ini kita total, jadi delta T-nya berapa gitu. Temunya adalah 225 hari ya. Nah, 225 hari ini itu sejak perihelion, sehingga kita bisa mencari min anomali ya. Jadi min anomalinya adalah 2pi, kalau dalam derajat ya 360 derajat dibagi periodenya berapa, dikali delta T ini ya. 2pi radian per 365,25 ya, karena satu periode siderisnya bumi itu 365,25 ya. Lebih sebenarnya, dikali delta T. Delta T-nya 225 hari, atau bisa kita peroleh 3,87 radian ya. Nah, sekarang kita mencari E. Setelah dapat M, kita cari E ya. Jadi E-nya, eksentrik anomalinya, itu kita harus solving persamaan ini ya. Nah, ini ingat kalau misalnya ini M dan E ini satuannya harus sama gitu ya, radian. Jadi teman-teman bisa solve ya pakai kalkulator kalau memang bisa solve. Itu diubah dulu modenya ke radian ya, kemudian baru masukkan nilai atau masukkan persamaan ini gitu ya, baru di solve. Nah, cara lain ya kita lakukan iterasi ya. Pertama kita tebak dulu nilai E awalnya. Jadi E0 kita tebak dulu sama dengan M ya. Jadi kita peroleh nanti kan persamaannya kita ubah jadi gini ya. Jadi misalnya E sama dengan M ditambah E sin E kalau mau gini ya. Kemudian nanti M ini kita gantikan, kita jadikan dia sebagai E awal gitu ya. Nanti dapat E baru, E barunya masukkan ke situ, dan seterusnya nanti E-nya mulai nggak berubah gitu ya. Atau berubahnya kecil berarti kita hentikan iterasinya. Atau bisa kita pakai metode Newton-Raphson misalnya, cari turunannya dulu, kemudian kita masukkan ke rumus jadinya gitu ya. Metode Newton-Raphson namanya untuk mencari nilai akar. Mungkin akan lebih cepat daripada iterasi ini. Kita nggak apa-apa pakai ini dulu. Kebetulan ini bentuknya mudah, jadi kita bisa pakai cara lebih mudah seperti ini. Jadi kita hitung E berikutnya ya. Masukkan M sekian radian, lalu E-nya ini ingat dalam radian, sinnya. Nanti kalkulatornya diubah dulu misalnya. Kemudian nanti dapat E baru, masukin lagi ke situ. Jadi E0-nya tentu segini ya. Kemudian E1 kita hitung. Ini saya ubah dulu ke radian ya. Ketemunya sudah langsung dekat sebenarnya, 3,859 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke E2. Jadi E1 ini kita masukkan ke sini. Kemudian 3,859,589,879. Oke, kemudian kita masukkan lagi ya nilainya ke atas. Dapatlah E3-nya, E4-nya 3,8. Nah, ini udah mulai dekat ya. Sangat dekat gitu ya. Kemudian kita anggap oke lah, E-nya kita pakai misalnya sampai sekian aja ya, 586 ini udah. Jadi E yang ketemu konvergen di situ 3,859,586 radian ya. Nah, sekarang untuk mencari R berarti kita tinggal A kali 1 min E cos E ya. Ingat E-nya dalam radian masih. Sekarang A-nya berapa? Oh ya, A-nya belum dicari ya.
Hanya dicari dulu, dengan menjumlahkan ini ya, kemudian dibagi 2. Jadi A-nya adalah setengah dari R max plus R min gitu ya, kilometer. Nah, kita masukkan ke rumus ini, ketemunya 151.472.524 kilometer ya. Ini adalah R-nya. Ada komanya tentu ya ini, tapi tidak saya tulis. 151.472.524. Oke. Oke, ketemunya segini ya. Jadi ini adalah jawaban untuk yang B. Nah, sebetulnya kalau misalnya ini kan eksentrisasinya dekat 0 ya, mendekati lingkaran gitu ya. Nah, ada rumus yang bisa dipakai ya sebetulnya untuk mencari solusi dari ini. Jadi pendekatan gitu ya untuk solve ini. Ada pendekatan deretnya gitu ya. Karena untuk khusus untuk orbit yang E-nya dekat 0 gitu ya, atau dekat lingkaran gitu. Tapi kalau mau umum ya caranya gini gitu ya. Misalnya teman-teman dapat komet gitu, tentu orbitnya kan lonjong sekali. Maka teman-teman harus pakai ini ya untuk mencari nilai R dan F-nya gitu. Gitu. Oke.